Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram dalam Islam. Materi ini sangatlah penting agar kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Untuk selanjutnya, kita ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa memahami halal dan haram. Kemudian siswa mengetahui dasar halal dan haram. Kemudian siswa memahami sebab-sebab halal dan haram. Siswa mampu menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Definisi halal dan haram. Yang pertama itu definisi halal. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dilakukan, dikonsumsi atau dimanfaatkan. Halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga untuk tindakan, perbuatan, dan harta benda. Sesuatu yang halal mendatangkan manfaat, kebaikan, dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian adalah definisi haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dilakukan, dikonsumsi, atau dimanfaatkan. Larangan ini memiliki dampak hukum, yaitu jika dilanggar akan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Hal yang diharamkan biasanya memiliki dampak buruk, baik secara fisik, moral, maupun spiritual. Kemudian di sini ada definisi secara khusus halal dan haram. Definisi khusus halal. Halal secara khusus adalah segala sesuatu yang memenuhi syarat dan ketentuan hukum syariat untuk dianggap suci, diperbolehkan, dan tidak melanggar larangan agama. Contohnya, makanan. Makanan halal harus berasal dari sumber yang diperbolehkan, seperti daging sapi atau ayam yang disembelih dengan tata cara Islam. Kemudian harta halal diperboleh melalui cara yang sesuai dengan syariat, seperti hasil bekerja atau berdagang secara jujur. Perbuatan halal tidak melibatkan pelanggaran hukum Islam, seperti berkata jujur atau membantu sesama. Kemudian, definisi khusus haram. Haram secara khusus adalah segala sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik karena sifatnya yang buruk, membahayakan, atau melanggar prinsip kebersihan dan kesucian. Contohnya, makanan daging babi, bangkai, darah, ataupun makanan yang mengandung alkohol. Harta, uang yang diperoleh dari riba, judi, dan penipuan. Kemudian dari perbuatan seperti berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, dasar hukumnya yaitu dari Al-Quran.
Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Dalam kitab suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menetapkan apa yang halal dan haram untuk umat manusia. Beberapa ayat berkaitan hukum halal dan haram. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu hadis. Hadis disebut juga as-sunnah. Al-sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis atau as-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Jadi secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, dari zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu yang haram karena asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit aturra ghaira bagin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab yang kedua adalah karena sifat asalnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, mereka bertanya kepadamu
tentang khamr, minuman keras, dan judi, katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Sebab-sebab halal dan haram. Yang ketiga yaitu melalui prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal dari mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya akan menjadi haram. Ya, itulah pembahasan tentang halal dan haram. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, silakan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu halal dan haram. Yang pertama, jelaskan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum halal dan haram. Yang kedua, tulislah apa definisi haram. Yang ketiga, jelaskan apa yang bisa menyebabkan seekor ikan mas menjadi haram dimakan. Yang keempat, tulislah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 lengkap dengan terjemahannya. Cukup pelajaran materi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.